Bapak Ibu yang di bagian belakang boleh bisa merobat lagi. Penari yang ada di balik ini boleh ke depan, boleh. Ya, nggak di belakang tapi bisa di depan sini. Saudara, apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, kalau tanpa kita sadari, kalau kita nggak pernah bereskan, maka itu akan terus berbicara di hidup kita. Maka itu akan menjadi raksasa, bukan satu tapi akan banyak raksasa yang muncul dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu bereskan semuanya dalam hidup kita. Waktu saya lihat tema hari ini adalah pemulihan, kesembuhan dan sebagainya, pasti saudara berbicara bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sehat dan sebagainya. Tapi ada bagian-bagian yang mungkin kita nggak pernah tahu, ada yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Terima kasih buat penari semuanya. Oke. Nah, saya itu baca satu kisah, dan toh ini yang Tuhan bicara lewat khotbahnya orang, lewat persekutuan doa kami di pagi hari sebelum kami mulai pengajaran, pembelajaran di STT dan sebagainya. Waktu saya renungkan firman ini, banyak yang Tuhan mau bicara khususnya pribadi buat saya. Hari ini, saudara, tadi kalau dengar ada kata Goliat dalam bahasa Ibrani, aslinya itu adalah raksasa. Tapi seringkali kita nggak pernah bereskan ini dalam hidup kita. Maka itu akan jauh berbicara dengan kuat di hidup kita. Tidak hanya di zamannya Samuel, tapi waktu kita baca, dilihat lagi di zamannya hakim-hakim, kemudian turun lagi, semua siklusnya sama. Waktu mereka mencintai Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan. Waktu mereka menolak Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan kirimkan musuh-musuhnya. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan begitu cinta buat bangsa itu. Kalau hari-hari ini kita sedang alami sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tandanya Tuhan mencintai kita. Kalau kita tidak sudah biasa-biasa, nggak rasa apa-apa, berarti ada something yang salah dari diri kita. Ya. Saya baca dari 3 tokoh. Hari ini saya cepat aja 3 tokoh yang berkaitan dengan pemulihan bangsa Israel. Kalau Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom, tiba-tiba mereka melakukan yang pertama adalah mereka pemulihan dari segi SDM-nya, sumber dayanya. Maka kita lihat Jepang menjadi negara yang canggih dalam teknologi, mahasiswanya, semua orang-orangnya, semuanya luar biasa. Tapi ada satu bangsa yang kita pelajari di Alkitab, yaitu bangsa Israel, yang dimana dari masa ke masa Tuhan memulihkan mereka dengan cara yang Tuhan kerjakan. Tapi ini masa dimana pemulihan yang terjadi pada orang-orang pembuangan yang balik ke Israel, yang balik ke kampung halamannya, ya, diaspora, mereka balik lagi. Ada 3 tokoh yang hari saya ingin kita sama-sama belajar. Mungkin gak ada di slide, tapi saya ingin pembukaan dengan ini. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Zerubabel. Zerubabel artinya ditanam di Babel. Zerubabel artinya ditanam di Zerubabel. Ia adalah yang memimpin gelombang pertama untuk balik ke Yerusalem. Tujuannya pertama adalah bangun bait suci Tuhan, bangun mezbah Tuhan. Saudara, tanpa disadari dalam perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Zerubabel, ada hal yang dilewati oleh Zerubabel. Ada aja kendala-kendalanya dari orang-orang yang pada waktu itu tidak ikuti dalam masa pembuangan. Mereka ingin bangun bait suci. Zerubabel berkata, tidak, kami akan bangun bait kami bagi Tuhan kami, dan sebagainya. Terjadi pertentangan dan sebagainya. Masih belum selesai. Kemudian gelombang yang kedua, yaitu muncul seorang imam yang bernama Ezra. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada masa pembuangan. Yang satu bernama Zerubabel, yang artinya ditanam di Babel. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di dalam kehidupannya, apa yang mempengaruhi hidupnya dari dia kecil sampai dia besar. Beda dengan Daniel yang ikut dalam pembuangan, tapi mereka yang besar di Babel, di pembuangan, budayanya dan sebagainya. Dari nama ini saya bilang, wah, Ezra artinya pertolongan Tuhan.
Maka datanglah Ezra dengan seluruh gelombang yang berikutnya. Gelombang pertama 50.000 orang pada waktu itu yang balik di bawah pemimpinnya Zerubabel. Kemudian yang kedua adalah Ezra, mereka balik 60 tahun kemudian mereka balik. Ezra bawa mereka, Ezra ajarin tentang hukum ketetapan Taurat Tuhan buat bangsa itu. Kehidupan rohaninya dibangun. Saudara, tidak cukup kita hanya datang melayani nyembah Tuhan, tetapi Ezra bangun lagi kehidupan mereka untuk kenal Tuhan. Ajarin mereka tentang hukum Taurat, ajarin mereka bagaimana nyembah Tuhan, yang benar sebagainya. Sampai sadisnya Ezra berkata, yang nikah sama orang asing itu harus diceraikan. Ibaratnya, kata kasarnya, dipisahkan. Sehingga hanya murni orang-orang Israel, tidak campuran. Karena dia membela atau menegakkan kebenaran, kira-kira seperti itu. Dan saya lihat ternyata ada juga yang mempengaruhi. Kalau kita nggak bereskan, kalau tadi ini berbicara tentang Goliat, suara dari eksternal, dari luar yang berbicara dalam hidup kita. Tapi ini dari dalam loh. Ezra ini imam. Tapi hari itu Yerusalem belum pulih, Bapak Ibu. Belum dibangun tembok perlindungan dan sebagainya, belum ada. Kemudian di zaman yang berikutnya muncullah Nehemia. Nehemia balik dan Nehemia lakukan seperti ini. Mari kita buka di Nehemia. Boleh di slide yang kedua, ya. Pagi hari ini mari kita coba lihat. Pada hari itu Nehemia melihat dari sisi bait suci telah dibangun, mezbah telah dibangun. Kemudian dari sisi rohani sudah dibangun. Bapak Ibu setiap hari pasti doa benar? Iya kan? Baca firman, betul? Tapi ada sisi yang lain Nehemia kerjakan. Kita melayani semuanya itu terisi di rohani kita. Kita menyenangkan Tuhan, Tuhan disenangkan. Tapi di sisi yang lain Nehemia melihat hal yang berbeda. Kalau tadi kita harus habisi Goliat tersebut, tapi ada sisi yang lain, coba kita cek. Ternyata kalau misalnya sakit kepala, obatnya belum tentu sama. Ada dosisnya yang lebih. Gak bisa kalau misalnya umurnya siapa ya? Ada umurnya berapa? Berapa? 12. Oh gini ya, 12 tahun sakit kepala. Kemudian Pak Martin juga sakit kepala. Dosisnya pasti beda, obatnya juga pasti beda. Kita semua yang ada di tempat ini, mari mulai cek. Buat kita alami kemenangan, buat kita alami sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Selain kita perangi, selain kita habisin semua Goliat dalam diri kita, tapi kita cek dengan cara seperti apa saya harus menyelesaikan, atau saya melewati sebuah terobosan lebih lagi. Jangan-jangan penanganannya udah berbeda. Penanganannya udah tidak sama seperti waktu saudara sakit kepala yang sebelumnya. Kalau misalnya saya sakit malaria, maka ada 3 jenis obat yang saya konsumsi. Malarex, itu yang warna hijau. Terus kemudian Kina, udah dosisnya tinggi. Dan di atasnya itu lagi, udah gak tahu apa. Tapi hari ini Tuhan mau bilang gini. Nah, kalau buat yang kau mau sembuh, buat kita mau alami yang ajaib, alami promosinya Tuhan, kita masuk dalam akselerasi penyembuhan, kesembuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu. Oke. Nah, boleh dibantu saya dengan slide-nya. Tadi saya udah kirim. Oke. Mari kita buka di Nehemia. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia di dalam Nehemia pasal 2. Bapak Ibu boleh buka aja supaya enggak lama. Nehemia pasal 2 ayat 12 sampai 14. Oke, terima kasih. Ternyata di belakang saya enggak lihat ya. Nehemia pasal 2 ayat 12. Mari selidiki hidup kita. Selidiki bagian di dalam diri kita.
waktu Nehemia balik, Nehemia lihat gini, oh ini bait suci sudah dibangun, tapi masih ada saja celah di mana bangsa-bangsa lain bisa datang. Meskipun waktu itu ada Nabi Sakaria yang berkata, Tuhan yang akan menjadi tembok perlindunganmu, tembok berapi di sekelilingmu. Tapi Nehemia melihat yang beda. Ya, kalau saya catat Nehemia artinya, sebentar saya lihat ya, nggak salah. Saudara nanti bisa cari ya. Artinya dihiburkan. Saudara, orang sakit perlu dihibur nggak? Saudara, kalau sakit perlu dihibur nggak? Atau perlu dimarah-marahin? Iya Pak, perlu dimarah-marahin atau dihibur Pak? Dihibur ya, kalau dimarah-marahin tambah sakit ya. Kalau nggak mau minum obat pasti dimarah gitu ya. Tapi mari kita baca. Mari mulai dengan menyelidiki tembok dan pintu. Jangan-jangan ada bagian yang kita tidak lihat. Nehemia pasal 2, 12-14, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi, yaitu keledai. Ya, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Ini Bapak Ibu perhatikan bagian terakhirnya. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar itu dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jangan-jangan ada bagian-bagian yang sudah dihancurkan, bahkan telah habis, tidak ada lagi dalam hidup kita. Jangan-jangan di jiwa kita, pintu di jiwa kita udah gak ada. Kita jadi orang yang flat, datar, gak bersyukur dan sebagainya, gampang tersinggung, gampang marah dan sebagainya. Kita gampang diserang karena ada tembok-tembok yang kita tanpa sadari. Tembok ucapan syukur, tembok doa, tembok keluarga, tembok apapun yang Bapak Ibu bangun dalam hidup Bapak Ibu, itu runtuh dan sebagainya. Dari segi bait suci sudah dibangun. Dari segi pengajaran, adik-adik semua datang tiap Sabtu, tiap Senin, Selasa. Anak saya juga ikut pengajaran. Terima kasih Kak Catherine dan sebagainya. Ikut pengajaran. Tapi di sisi yang lain, kenapa toh masih ada aja serangan demi serangan? Kenapa aja masih ada yang sakit dan perlu pemulihan? Mari kita berkata, mari selidiki dan cek hidup kita. Loh ternyata, saya tuh melihat diri saya ternyata Bapak Ibu. Saya tuh baru ketemu kemarin. Papa saya selalu berkata gini, udah jadi orang yang biasa aja. Tahu? Biasa aja. Gak usah naik terlalu tinggi, gak usah juga terlalu bawah. Jadi di tengah-tengah. Tapi Tuhan berkata, aku mau jadikan kamu besar. Aku mau jadikan kau bintang. Tetapi ukiran dalam hidup saya adalah ya biasa aja. Jangan terlalu dilihat orang. Di belakang aja. Halo? Jangan-jangan ini pintu-pintu dalam hidup kita yang rusak, yang perlu kita bangun kembali. Oh ternyata saya masih sakit. Saudara, sampai sejauh ini saya berpikir bahwa saya udah sembuh. Kalau papa saya tamatannya SMA, STM, saya bersyukur saya Tuhan bawa saya sampai di S3. Tapi itu berkata, nah itu masih biasa. Mari selidiki masing-masing pribadi. Nehemia selidiki sendiri dengan seksama teliti. Mari cek. Jangan-jangan kita udah bangun mesbah kita di Esra, itu mereka bangun mesbah dan bangun peletakan bait suci yang pernah diruntuhkan, mereka bangun, mereka nangis teriak semuanya. Tapi mereka lanjut ke berikutnya adalah pengajarannya dibawa oleh Esra, Imam Esra. Berikutnya Nehemia lihat dari sudut yang lain. Oh ini yang harus kita perbaiki. Tembok kita,
pintu-pintu dalam hidup kita. Kenapa sih masih pintu berkat tertutup? Kenapa sih pintu promosi masih tertutup? Jangan-jangan di hidup kita ada yang belum kita lihat dan cek. Saya udah main piano bagus gitu ya, dan sebagainya. Tapi kenapa dia yang tampil gitu ya? Kira-kira KGB di sini teriris-iris ya kalau misalnya udah main latihan kok dia yang tampil gitu ya. Saudara, jangan-jangan pintu di sini yang ada yang gak beres. Kalau pintu itu minyaknya gak ada, atau zat gemuk yang biasa dioles di engselnya, itu kalau dibuka pintu pasti bunyi gak Bapak Ibu? Ngek, iri, cemburu, sakit hati. Setiap ada buka, sakit hati. Besok gak usah ibadah, besok gak usah gereja, besok gak usah nari, karena sayapnya diambil sama teman. Saya ngomong sama anak saya, dia bilang, Pak, sayapnya pendek, saya tangannya panjang, tinggi. Saya bilang gini, udah bersyukur, besok pasti ada yang baik. Oh kalau saya bilang, siapa ini? Ini anak Pak Samuel gitu ya. Gak bisa, saudara berarti belum sembuh. Mari cek dalam diri kita. Jangan-jangan ada pintu-pintu yang gak beres dalam hidup kita. Ada tembok-tembok yang sudah runtuh, bahkan pernah makan habis. Kalau saudara berkata, Pak saya dulu pengusaha, tapi sekarang saudara berusaha-usaha. Jangan-jangan ada pintu yang gak beres. Pintu pengenalan akan Tuhan, pintu hikmat yang saudara perlu cari Tuhan. Tadi disampaikan bangsa Israel, mereka menginginkan yang dilihat mata. Saya bilang, wow, ini baru satu. Saya mulai selidiki apa sih yang masih gak benar dalam hidup saya. Kenapa ternyata satu perkataan itu aja jadi biasa-biasa, itu jadi ukiran di jiwa saya. Udah jadi biasa aja, gak usah. Yang lain aja udah, gak usah. Kalau saudara gak bereskan ini, saudara gak benahi, saudara mau di bait suci, pengajaran, tapi ada yang gak bisa Tuhan tuangkan secara besar dalam hidup kita. Yang berikutnya, saudara, setelah kita tahu bahwa ada celahnya di sini, ada lukanya di sini, mari selekas segera kita tahap berikutnya itu, kalau Bapak Ibu lihat di slide berikutnya adalah membangun kembali. Boleh? Ya. Ini dia. Dia mulai membangun kembali Bapak Ibu. Ini tahun di mana saya akan cepat aja. Saudara mari boleh buka di Alkitab saudara, di Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 18. Nanti saudara boleh pulang baca di rumah, tapi kenyataannya nggak baca di rumah. Ya karena saya juga pernah alami seperti itu. Saudara pulang baca di rumah ya. Ya, pas nyampe lewat dari gerbang tempat ibadah ada abang bakso, lupa udah selesai. Ya, oke, mari tolong dibantu saya Nehemia pasal 8 ayat 1. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa yang mau disembuhkan dan mau dibawa terus promosi keajaiban. Amin. Khotbahnya Pak Joshua berkata, dipromosi juga berbahaya. Melihat orang dipromosi juga berbahaya. Tidak dipromosi juga berbahaya. Bagaimana Pak? Mari siapkan diri kita ya supaya dipromosi oleh Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada siapa nih Bapak Ibu? Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum atau Torah yang telah diberikan Tuhan kepada Israel. Di Nehemia pasal 7, sebelumnya usaha Nehemia melakukan perlindungan buat bangsa itu adalah dengan membangun tembok yang tadi. Langsung diperbaiki Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu orang-orang yang pertama kali disuruh bekerja adalah dalam tahap pembangunan adalah Nehemia pasal 3 ini. Bapak Ibu bisa baca, maka bersiaplah siapa? Imam besar
Eliasib, dan para imam, saudara-saudaranya semua lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea, menara dan mentabiskan artinya seperti diurapi, Bapak Ibu. Kalau bahasa teks aslinya, Bapak Ibu, tabiskan itu seperti gini. Yang dituangkan di tangan kita nggak kosong. Tangan kita penuh terisi. Kita mau keajaiban Tuhan, amin. Kita ingin tahu promosi Tuhan, amin. Tapi mari mulai ada orang yang bangun. Kalau sudah ada mesbah dan sebagainya, mana yang melayaninya? Imamnya mana? Ini saudara, setiap kita yang melayani dan berkata mereka tabiskan itu tidak pernah kosong, Bapak Ibu. Harusnya jatah kita besar dan sebagainya. Toh keadaannya apa gak seperti itu? Ya tadi kalau fakta ya memang gitu. Tapi hukumnya Tuhan, hukum iman, hukum roh berbicaranya beda. Boleh slide-nya berikutnya. Saya mau kasih tahu kenapa. Ini dia. Ternyata Daud punya cara yang berbeda yang diikuti. Yang berjaga, yang membangun bait itu, yang berjaga di gerbang itu, di tembok itu siapa? Imam-imam dan Lewi semuanya. Yang Pak Martin bilang gini, mari naikkan mazmurmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan. Saudara bisa deklarasi, mari deklarasi. Ku angkat hatiku, ya kan? Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita dengar planet berjejer, kita dengar megatrust, kita dengar akan terjadi kebakaran dan sebagainya. Tapi kalau ada imam-imam buat setiap kita, maka Tuhan luputkan keluarga kita, pekerjaan kita, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya tidak bicara tentang panggilan imam, tapi saya berbicara buat setiap pribadi kita yang melayani dan sebagainya. Tidak sekedar kita berkata, oh bermasmur, enggak. Saudara perlu hidupi itu. Maka itu akan menjadi tembok yang kuat di hadapan Tuhan. Ya, saya lompat kembali lagi di Nehemia pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Maka serentaklah berkumpullah seluruh rakyat di halaman pintu gerbang air. Saudara tahu pintu gerbang air ini adalah dekat dengan mata air Gihon. Gerbang ini berada di luar kota, dekat dengan mata air Gihon. Gihon artinya menyebar, memancar. Tuhan berkata ini tahun promosi, tahun keajaiban, buat kita memancar, supaya waktu kita sembuh, kita dipulihkan, kita bangun, waktu orang lain diberkati, kita gak akan sakit. Tapi kita juga ikut bertumbuh, memancarkan keluar. Gihon artinya memancar, meluas. Dan di mata air ini Raja Salomo diurapi jadi raja. Saudara, waktu kita sembuh, percayalah saudara, mau makan apa aja enak. Tapi waktu kita sakit, itu masuk di mulut kita gak enak. Lihat orang diberkati gak enak, lihat orang dipromosi gak enak. Oh, kenapa namanya dia disebut terus? Gak enak. Karena masih ada yang belum kita pulihkan. Mari mulai dari yang pertama, cek seperti Nehemia. Kemudian mulai bangun lagi. Saudara, ini mereka kumpul di Nehemia pasal 7 di ayat terakhir. Ini waktu mereka kumpul setelah hari namanya Pondok Daud, di mana yang dibuat pada panen raya setelah itu. Bukankah ini tahun kelimpahan buat setiap kita?
Bukankah ini tahun keajaiban Bapak Ibu? Amin. Tuhan mau kita meluas, melebar dan sebagainya. Tapi mari dimulai dengan kita sembuh. Saya nggak lihat berapa banyak di tempat ini, tapi kalau saudara yang hadir pada hari ini, siapa tahu Tuhan yang mau berurusan dengan kita. Tuhan sedang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang akan memancar, meluas sampai keluar. Tapi kita perlu dibereskan dari dalam. Pak, saya sudah cukup di sini. Hei, saya, ukiran jiwa saya itu berkata, biasa aja, sampai ini cukup udah. Itu juga masalah. Dan saya bilang, Tuhan mari berurusan dengan ini. 30 tahun lebih saya hidup dengan kata biasa. Biasa aja. Gak usah terlalu tinggi, gak usah terlalu rendah. Saudara, kalau stagnan itu juga masalah. Mari kita jadi orang yang sembuh. Ya. Terus kemudian dibilang gini, saya lompat Bapak Ibu. Ternyata di ayat yang ke-17, ayat 17, maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di perkaran mereka, di pelataran rumah Allah, di sama-sama kita baca, di lapangan pintu gerbang air, dari yang memancar itu yang tadi, di lapangan pintu gerbang Efraim. Efraim artinya berbuah. Tuhan tidak ingin kita memancarkan, tunas, melahirkan semuanya, tapi Tuhan kita ingin sampai buahmu dinikmati. Kita ada orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Bersyukur kita orang-orang yang ada. Tuhan pilih kita. Luka itu bisa mendatangkan yang buruk buat kita. Atau kita segera berkata, oh ya, saya bereskan, saya mau sembuh. Beda, Bapak Ibu, saya ini pernah malaria Bapak Ibu. Pak Martin pernah ya Pak. Itu 10 tahun benihnya atau benih dari malaria itu masih ada dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kondisi yang lemah, maka itu akan muncul. Waktu saya tidak makan, saya kondisi yang lemah, maka penyakitnya akan muncul. Dan orang berkata itu tipes. Bukan, tapi ini malaria. Saya pernah kena malaria tropikangan, malaria tersiana dan sebagainya. 10 tahun Bapak Ibu, itu masih ada di dalam darah ini. Saya hitung-hitung, puji Tuhan Pak Martin, saya udah lewat 10 tahun Pak. Jadi mungkin udah mati. Pasti ada darah Yesus dalam hidup saya. Nah, saudara mau pilih yang mana? Kayak tadi itu, Gad, ini kota para raksasa. Waktu Tuhan ada, ini gak muncul musuh-musuhnya. Tapi begitu mereka lemah, mereka meninggalkan Tuhan, muncullah itu. Bukan 1, 5 loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel, ada 5 raksasa yang dihadapi oleh Daud dan pahlawan-pahlawannya. Jangan tunggu sudah parah baru kita perbaiki. Itu butuh waktu yang lama. Di semua ini Tuhan mau berkata buat kita. Saya minta boleh slide yang paling pertama. Bilang gini, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang saya tahu, di balik wajah Bapak Ibu semuanya, mungkin jiwa kita lagi letih, lagi luka, lagi butuh pertolongan Tuhan. Dia itu tabib. Ada lagu yang dulu berkata, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, ialah panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Hari-hari ini Tuhan mau
barui kembali hidup kita. Pesan dari Ibu In, Bu Panglima berkata, masuk di tahun ini mari kita benahi yang di dalam, Bapak Ibu. Bahkan masih sangat sedikit yang berurusan dengan akar, pohon, bahkan tanah, ukiran jiwa dalam hidup kita. Tuhan tuh mau bawa kita makin besar. Tapi kalau kita nggak bereskan ini, maka itu akan sampai di situ aja, yang kita nggak tahu. Mari renungkan ini. Tuhan dia mau nuntun kita ke air yang tenang. Dia bawa kita, dia mau berikan kita kebenaran. Itu yang menyembuhkan kita. Daud berkata, tulang-tulangku sakit, tapi firman-Mu itu yang menyegarkan tulang-tulangku. Mataku seperti tidak berbinar lagi melihat Engkau berkati. Jangan-jangan waktu Tuhan berkati kita biasa-biasa aja. Kita sakit, Bapak Ibu. Orang sakit matanya nggak bersinar. Orang sakit matanya nggak memancarkan sesuatu. Terlihat dari matanya. Kalau saya punya staf matanya, kamu pulang istirahat, besok masuk ya. Bapak Ibu kalau lihat mata orang sakit bisa kan? Lihat. Kalau mata ngantuk ya pasti bisa. Tapi mata orang sakit, mata yang marah, mata yang iri, pasti kita bisa tahu. Daud berkata, Tuhan biar mataku bercahaya, berbinar lagi saat Engkau bawa kami lagi buat ke bangsa-bangsa. Loh, kita akan pergi ke bangsa-bangsa lagi, Bapak Ibu. Kita akan pergi lagi ke desa-desa di tahun ini. Mari jadi sembuh. Kita minta buat sembuh. Gak bisa sama-sama, Bapak Ibu. Kalau sama-sama itu prosesnya beda lagi. Kalau sakit mari masing-masing datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau sembuh. Saya mau yang sembuh, Tuhan. Gak bisa saya ngomong gini, Tuhan saya mau sembuh, tapi Bu Masniar dulu deh. Gak bisa. Harus Pak Samuel lebih dulu. Waktu saya sembuh, saya akan menikmati. Saya makannya enak. Saya melihat anak-anak saya dibawa, diberkati, saya akan senang. Tapi kalau misalnya saya lihat anak saya yang dipanggil pakai main buat keyboard, saya iri. Waduh, berarti saya belum sembuh. Ada namanya Pak Robin. Robin mahasiswa alumni dari STT kami. Beliau biasa pergi sama Ibu Puji. Kalau saya tidak ada sembuh, saya akan iri. Kenapa Robin terus yang pergi? Kenapa dia yang main keyboard terus? Harusnya saya. Nah itu Bapak Ibu. Saya sama Ibu Puji, biasa kalau Ibu Puji kemana, saya akan ikut beliau. Main gitar, main piano dan sebagainya. Keluar kota, saya akan kemana-mana. Tapi waktu Tuhan bawa saya menikmati masa yang tadi, yang keajaiban, masa yang besar dan sebagainya. Terus muncul seorang anak muda satu yang menggantikan atau bilang, Pak, saya lanjutkan ya apa Bapak yang lakukan ya. Saya iring Ibu Puji. Kalau saya sakit, saya akan berkata, ini ada saingan saya harus tendang dia. Seperti lagu dari wilayah timur, seka-seka yo, bom, diseka. Bukan itu. Tapi saya harus ada di posisi yang lain, nikmati yang Tuhan bawa, supaya saya nyaman nikmati, Bapak Ibu. Ya, itu orang yang sembuh. Maka saya senang, wah terima kasih Robin, kamu melayani, saya bisa pergi kemana-mana. Hari Minggu saya bisa datang ke sini. Kalau enggak, ganti khotbahnya. Saya masih di gereja. Karena Robin ada di gereja main, saya bisa datang. Kalau semuanya di situ Pak Samuel, semuanya Pak Samuel, Bapak Ibu, saudara enggak bertumbuh. Sudah waktunya, ini masanya. Segera kita beralih, kita milih sembuh, kita bertumbuh. Tidak cukup hanya bangun mesbah, bait suci, kita belajar tentang Tuhan dan sebagainya. Enggak, ada yang saudara bangun lagi. Lihat sekeliling kita, apa yang harus dibenahi. Itu buat yang ajaib. Saya berapa tahun saya di STT. Awalnya saya ditaruh di STT, saya rasa seperti saya dibuang dari menara doa. Kenapa Ibu Puji tempatkan saya di STT? Harusnya saya bisa bersama-sama Pak Martin, Bu Evi, Pak Simo, dan lain-lainnya.
Gak ada yang peduliin saya. Itu waktu pas Samuel masih sakit 100 tahun yang lalu, atau sakit. Tapi sekarang saya bilang, Tuhan saya mau sembuh. Itu yang Tuhan bawa Bapak Ibu. Sampai di sini tuh udah cukup? Belum Bapak Ibu. Tuhan tuh lihat di depan yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan mau dalam hidup kita, asalkan kita berkata, Tuhan Engkau Jehovah Rafa, mari sembuhkan saya. Jangan dulu orang lain Tuhan, saya dulu Tuhan. Di jiwa saya, di hati saya. Loh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan nikmati semuanya. Yeskiel 11, Yeskiel 36:26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Akan ku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hari ini Tuhan mau berikan sesuatu yang baru buat hidup kita. Hati yang baru, buat kita menikmati kelimpahan itu dari hati Bapak Ibu. Kita melimpah kasih, kekayaan, pengampunan dan sebagainya. Kita melimpah. Tapi kita mau disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala. Saya mau ajak Bapak Ibu berurusan pribadi dengan Tuhan masing-masing.